Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 7. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran IPA terpadu di kelas 7 di bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Pertemuan pertama dengan submateri tentang ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi dikotom. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama untuk membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian nanti menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah dan benda-benda yang bersifat buatan manusia. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, menjelaskan klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, serta melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sekarang Ibu minta kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, apa persamaan dan perbedaannya? Gambar pertama adalah anak-anak yang kecil sedang bermain bola. Gambar kedua adalah sebuah robot. Apa persamaan dan perbedaannya? Nah, persamaannya bisa kalian lihat ya. Anak kecil yang sedang bermain bola dan robot sama-sama bisa bergerak. Sedangkan perbedaannya robot tidak dapat bernapas, sedangkan tumbuh dan berkembang juga tidak bisa berkembang biak. Sedangkan anak kecil memiliki ketiga ciri tersebut, bisa bernapas, bisa tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar kita. Di alam ini kalian mengetahui sangat banyak benda-benda yang ada. Nah, benda-benda yang ada di alam secara umum bisa dikelompokkan menjadi benda hidup atau benda biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan benda yang tak hidup yang juga ada di alam di sekitar kita itu biasa dikenal dengan istilah komponen abiotik atau benda-benda abiotik. Nah, benda-benda abiotik ini atau tak hidup juga dapat dikelompokkan lagi berdasarkan sifatnya menjadi dua. Yang pertama ada benda abiotik alamiah atau benda tak hidup alamiah, dan yang kedua benda tak hidup buatan. Benda hidup tak hidup alamiah itu biasanya berasal langsung dari alam, langsung tercipta, ada di alam kita temuin seperti tanah, batu, pasir, dan logam. Sedangkan benda-benda abiotik yang buatan biasanya itu terbuat dari campur tangan manusia seperti meja, kursi, mobil, robot, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mempelajari apa itu ciri-ciri benda hidup atau ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ciri makhluk hidup bisa bergerak. Nah, hewan dan tumbuhan serta manusia memiliki ciri bisa bergerak. Masing-masing memiliki kemampuan bergerak sesuai dengan alat geraknya. Kemudian yang kedua, peka terhadap rangsang atau istilahnya adalah iritabilitas, kemampuan menanggapi suatu rangsangan. Seperti contohnya kalian pernah melihat tumbuhan putri malu yang segera menutup daunnya jika terkena sentuhan. Selanjutnya bisa bernapas. Bernapas ini menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Hewan dan tumbuhan juga dapat bernapas. Selanjutnya bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Hewan dan tumbuhan juga bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan di mana tumbuhan atau hewan itu berada. Selanjutnya memerlukan makan dan minum atau nutrisi. Jadi yang namanya makhluk hidup pasti memerlukan makan dan minum. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bisa dapat mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini zat yang tidak kita perlukan lagi dari dalam tubuh akan dibuang. Selanjutnya bisa berkembang biak, yaitu menghasilkan keturunan supaya keturunannya tidak punah. Kemudian bisa tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu mengalami proses tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir memiliki
bahan genetik. Genetik ini adalah pewarisan sifat-sifat yang akan diwariskan dari induk kepada anaknya atau dari orang tua kepada anaknya. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup atau benda hidup. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Karena tadi jumlah makhluk hidup sangat banyak di alam, sangat banyak di sekitar kita. Jadi supaya kita lebih mudah mengenalinya, maka kita lakukan pengelompokan atau klasifikasi. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Jadi taksonomi ini adalah cabang ilmu IPA yang khusus mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Tokoh IPA ilmuwan yang pertama kali mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus, sehingga beliau dikenal dengan Bapak Taksonomi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Klasifikasi dikotom ini adalah berkaitan dengan pengelompokan makhluk hidup yang disusun berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Urutan kelompok makhluk hidup itu biasa dikenal dengan urutan takson. Urutan takson makhluk hidup dari tingkat terbesar dan sampai ke tingkat terkecil pada hewan dan tumbuhan itu berbeda. Kalau pada hewan dimulai dengan urutan kingdom, kerajaan, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies, tingkat yang terkecilnya. Sedangkan tumbuhan itu dimulai dengan regnum, divisi, kelas, order, famili, genus, dan spesies. Ini adalah urutan takson dari hewan dan tumbuhan. Kalian bisa lihat contohnya pada tabel berikutnya. Ini pada tumbuhan padi, jagung, dan kedelai, masing-masing punya urutan takson dan ada nama masing-masing. Mengenai penamaan ini, materi selanjutnya baru kita bahas. Ini urutan takson pada hewan. Selanjutnya kita pelajari tentang kunci determinasi. Kunci determinasi ini sangat bermanfaat untuk menentukan kelompok hewan dan tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi yang sangat sederhana dinamakan dengan kunci dikotom. Kunci dikotom ini berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Kalian pelajari lagi contoh kunci dikotom di buku paket, sedangkan contoh kunci determinasi bisa kalian lihat pada tampilan ini. Ibu kira materi penjelasan singkat Ibu di submateri pertama ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar forum Classroom IPA. Kita bisa bahas sama-sama atau bisa langsung bertanya melalui grup siswa di kelas kita. Ya, Ibu harapkan kalian pelajari lebih lanjut di buku paket. Persiapkan diri kalian untuk materi selanjutnya. Kemudian, yang terakhir ada refleksi. Refleksi ini tidak perlu kalian jawab, kalian cukup menulis di kolom komentar saja tentang pelajaran yang telah dipelajari hari ini. Ibu kira cukup sekian, tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Selamat siang.